Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi al-kiram ila yaumiddin khususan ila musannifi hadhil kitab wa usulihi wa furu'ihi syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa uswatina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittaba'al huda ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya jamaah ingkang minulya, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin sedaya mawon ingkang dipun mulyakaken Allah. Puji syukur datang Allah, kula panjenengan malam ini kembali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pikantuk taufik saged nglampahi ibadah, saged nglaksanakaken kewajiban salat fardhu maghrib, sekaligus kita lanjutaken thalabul ilmi. Muga-muga sedaya ibadah kula jenengan dipun tampi Allah Subhanahu wa taala, dadi sebab Allah ngelebur kesalahan kula panjenengan lan menjadi sebab Allah pun menurunkan rahmat dhateng kula panjenengan keluar saking majelis niki. Mugi-mugi kula jenengan menjadi hamba Allah yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Sholawat ugi salam Allah mugi tansah katur kagem junjungan kula panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan digolongaken umat beserta anak keturunan kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan jatah syafaat di yaumil kiamah benjang. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sedaya mawon ingkang minulya, kita lanjutkan kajian kula panjenengan, kembali sedikit mengulang makalah yang hari Minggu Senin yang lalu kula panjenengan sudah memasuki makalah yang ke 7. Nggih, leres nggih. Nggih, Pak. Di makalah yang ke-7 kemarin dipun dawuhaken qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala Aliun karamallahu wajhah wa fi nuskhatin wa qala Umar radhiyallahu an. Di makalah yang ke-7 ini disebutkan adalah makalah atau perkataan dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Tapi di naskah lain disebut ini adalah makalah saking sahabat Umar. Sing bener sing di wis kula jenengan percaya wae. An-ni'amu ai a'dhamuha sittatu asya'a al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah. Kenikmatan, tentang kenikmatan ada 6 perkara yang disebut kenikmatan terbesar dalam hidup. Ini langsung diberikan 3, disampaikan 3: al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah. 3 kenikmatan terbesar. Di antara 6 kenikmatan itu adalah pertama Islam. Di riwayat lain disebutkan Islam niku ra'sul amri, pokok dari semua urusan. Sebab orang kalau sudah masuk Islam ditandai dengan membaca syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka sejak saat itu orang itu telah mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua dosa yang dilakukan selama belum Islam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke depan ketika menjadi agama Islam, masuk menjadi orang yang beragama Islam, akan dilindungi atas nama Islam tentang jiwanya, hartanya dan kehormatannya. Wong nek wis Islam, maka amal sedikit banyak yang dia lakukan akan tercatat dan akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sedikit yang tampaknya remeh, selama niatnya benar karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian tata caranya dilakukan dengan cara benar, tidak menyimpang saking syariat Allah, maka akan diberikan namanya ganjaran, pahala. Dampaknya kebaikan.
kebaikan yang akan dia terima baik nang dunya niki, alam barzah maupun di akhirat. Sedangkan kalau dia melakukan dosa, orang sudah masuk Islam kemudian melakukan dosa, sekecil apapun dosa yang dia lakukan akan tercatat dan akan mendapatkan dampak daripada dosa itu. Akan tetapi masih ada peluang dosa itu akan dihapus oleh Allah dengan cara ketika dia melakukan amal baik atau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertaubat atas semua dosa yang telah dia lakukan. Jadi terhapusnya dosa boleh jadi satu karena dia melakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim akan menghapus keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Enaknya dadi wong Islam niku. Kemudian caranya untuk menghapus agar dosa kula jenengan dihapus dengan beristighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang ahli istighfar niku orang yang berpeluang akan mendapatkan jaminan keamanan saking musibah. Allah dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzib wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak sekali-kali Allah akan mengadab mereka karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama mereka minta ampun. Niki enten prediksi. Sekarang tanggal 21. Tanggal pinten? 20. Besok tanggal 21. Muga-muga prediksine ramalane kula jenengan ya gak usah percaya. Gak kedaden. Tanggal 21 bulan 12 tahun 21. 21212 walik 211221 niki akan perkiraan prediksi badan antariksa akan jatuh meteor yang berukuran besar, akan mengguncangkan dunia. Mboten mengguncangkan satu wilayah negara tapi dunia. Kemampuan atmosfer pelindung bumi ini untuk menghancurkan batu bintang itu, jika batu bintang itu besarnya yang jatuh ke bumi hanya berdiameter 500 meter, berdiameter setengah kilo, gede nih, itu turun menyentuh atmosfer ini akan terbakar sampai ke permukaan bumi, habis, selamat bulan jenengan. Tapi ketika yang jatuh itu berdiameter 1 kilometer, maka akan tersisa 500 meter. Ini akan menghunjam masuk ke bumi. Dan ketika sudah masuk ke bumi, maka lautan pun akan meluap. Maka niki yang diprediksi seperti yang akan terjadi di Laut Selatan dari BMKG. Di daerah Jember itu berapa kecamatan yang harus siap siaga akan ada tsunami 20 meter. Dan sebagainya. Niki kula jenengan lawan dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan istighfar. Jaminan ini Gusti Allah dawuh niku. Walaupun kebanyakan dosa itu memang menjadi sebab utama Allah mengadab, Allah menurunkan musibah. Tapi Allah pun menawarkan wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak sekali-kali mengadab mereka selama mereka mau beristighfar. Dadi wong Islam niku ngono. Dan bersihnya dosa yang ketiga adalah dengan cara ketika orang sudah masuk Islam itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Seseorang yang bertaubat dari dosanya terhitung bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Nikmate kaya ngoten. Kenikmatan terbesar kedua dalam Islam. Mulane kula jenengan dikei Islam niku pertama alhamdulillah. Mulane dengan di lafadz istighosah niku ada lafadz spesial yang merupakan andalan dari doanya orang-orang salafus sholih. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Matur nuwun Gusti, panjenengan ingkang sampun maringi nikmat dhateng kita lan panjenengan ingkang sampun maringi petunjuk hidup dhateng kita agama Islam. Lho Pak, karena tidak semua orang diberikan hidup menjadi orang Islam. Berkali-kali saya sampaikan, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib walakin la yu'tid dina illa liman yuhibbuh. Sesungguhnya Allah memberikan dunia dan isinya ini kepada siapa yang Allah kehendaki, seneng disenangi Allah maupun orang yang tidak disenangi Allah. Semua dipukul rata. Tapi kalau urusan agama illa liman yuhibbuh, hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Napa nih jadi arek enom-enom niku? Tidak semua anak muda diberikan keinginan hatinya terpaut dengan masjid. Akeh-akeh nang kafe. Ya, Sule. Akeh-akeh semangate nang ngene kafe. Kongko-kongko, kumpul-kumpul ambek koncone, gelem ngaji, tidak semua orang. Kemudian yang kedua, wal Quran. Nikmat kedua adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu petunjuk hidup manusia. Hudal linnas. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti Al-Quran, menerima Al-Quran, ini berarti orang ini telah mempunyai buku petunjuk hidup, panduan kehidupan mulai dari dunia yang sementara ini, bahkan besok yang akan diterima di alam barzah, dan juga keselamatan kemuliaan besok di akhirat ada pada buku panduan itu. Mulane disebutaken Al-Qur'an hujjatul laka au alaika. Quran itu akan bisa memberikan manfaat untuk kehidupanmu nung dunya, alam barzah sampai akhirat. Atau sebaliknya, Al-Quran itu pula lah yang akan menjadikan kehidupanmu celaka dunya, alam barzah, bahkan besok di akhirat juga. Maka Rasulullah dawuh, man ja'alal Qur'an imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran dalam kehidupannya itu sebagai imam. Ngerti imam? Bu, imam niku napa Bu? Jadi pemimpin, jadi penuntun kehidupannya. Apa yang dia lakukan senantiasa memperhatikan boleh dan tidaknya terhadap kehidupan ini di Al-Quran. Boleh menurut Al-Quran dilakukan, dilarang oleh Al-Quran maka tidak akan dilakukan.
Orang yang mau seperti ini, akale mungkin gak cocok nggih. Apa meneh nafsune tambah ndak cocok. Dia kon bayar zakat itu kan gak cocok, wong ngetokno dhuwit. Kon sedekah kan ya gak cocok. Sunah salat malam kan nggih mboten cocok to, Pak? Gak cocok. Tapi mau mengikuti qadahu ilal jannah, Quran itu yang akan menuntun kehidupannya menuju surga. Surga napa? Donya niku wis disurgakno Allah orang yang manut Quran, Mbak. Oh nyatane kok ahli Quran melarat. Jangan dihitung dengan senantiasa diukur dengan materi. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Loh, hati yang diberikan bahagia hanya orang-orang yang diberikan iman oleh Allah. Kebahagiaan itu dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah, Allah yang menurunkan ketenangan dalam kehidupan di hati orang-orang beriman. Mulane wong sing wis manut kalau Al-Qur'an itu akan diberikan kedamaian hatinya. Perasaannya senantiasa nyaman, lapang. Di dunia, di alam barzakh pun demikian. Bukankah ketika kita doa itu begini, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami di dunia sebagai teman, jadi konco. Mulane nggak usah heran kalau misalnya di kendaraan, tengene bis, tengene kereta, di perjalanan kadang-kadang ada orang dolinan HP niku ya maca Al-Quran, karena sudah diberikan, hatinya sudah ditanam Quran adalah teman dia. Gak nyaman kalau tidak bersama temannya. Ini. Kemudian wafil qabri munisa, dikubur besok di alam barzakh, Quran itu yang akan menjadi penghibur. Bayangkan Pak, di saat gak ono sopo-sopo, keluarga sudah lupa terhadap kita, paling eling nek wayahe slametan iku enek gak gegeran kita. Nek dulure gegeran juga sida nyelameti yo. Gak tambah healing, tambah ngerusak keadaan nangone alam barzakh. Teman kita Al-Qur'an yang akan menghibur, nyaman. Wa fil qiyamati syafi'ah, dan jadikan besok di hari kiamat Al-Qur'an sebagai penolong kami. Kanjeng Nabi kan dawuh ngeten, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya besok Al-Qur'an itu akan mendatangi dan memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Loh, yang dimaksud sahabat itu siapa? Ahlinya yang di dunia itu ndak mau berpisah. Ancene penggaweane seneng moco, seneng belajar, seneng ngapalno, bahkan melakukan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Niku jenenge ashabil Quran. Terus ngaten, wa fil jannati rafiqa. Dan Al-Quran, jadikan Al-Quran bagi kami besok di surga sebagai sahabat yang akan mengangkat derajat kami, menaikkan derajat kami. Siti Aisyah radhiyallahu anha nate dawuh, besok niku Bapak Ibu di surga, iki ahli surga teman-teman.
teng surga. Cita-citane itu Bu? Panggonan mek loro, surga ambek neraka. Milih pundi? Nah, Allahumma nang surga besok lafaz Al-Qur'an ayat yang dibaca oleh penghafal Al-Qur'an ya penghafal ayat niku wau. Niki derajatnya tergantung berapa jumlah ayat yang dibaca. Maka besok ahlul Quran, penghafal Al-Quran itu derajat tertinggi bersama Rasulullah. Nek kula jenengan apal 1000 ayat, ya 1000 ayat itu setiap ayat dibaca naik tingkatnya. Satu ayat munggah. Nek apale mek kulhu papat, Pak. Petang ayat ya berarti petang tingkat tok iku. Segitu, Pak. Itu di surga. Dan Quran akan terlibat juga penyuwunan kula jenengan. Wa minan nari sitra wa hijaba, dan jadikan Quran bagi kami adalah pembatas, dinding penghalang kami dari siksa api neraka. Mulane anak kula sanjangi wau tengene dalan. Wingi kula semak kula pirengaken ibuke le nyemak. Ya kula elingno kurang dengunge ngono. Kula sanjangi tengene dalan. Sing fasih le. Niki ngapalaken pangestune. Nggih prei pas mulane teng pundi-pundi nderek kula ngaji. Niku ngapalaken Quran. Namun sing fasih le. Suaramu iku wis enak, gedhe. Nek gak fasih, besok nek pindah pondok maneh dandani mulai awal. Ngono. Wah anak-anak ning mboten patek seneng kula napa? Kula semak niku gak patek seneng. Suwe ya. Ngeten. Itu permintaan kita dalam Al-Qur'an. Sebaliknya Al-Qur'an itu akan menjadi bencana sebab musibah kecelakaan kulon jenengan karena sikap kulon jenengan terhadap Al-Qur'an. Dawuh Kanjeng Nabi lanjutnya tadi adalah wa man ja'alal Qur'an fi khalfa dhuhrihi saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Qur'an itu berada di belakang punggungnya, sapa sing ndadekno Al-Qur'an iku didekek nang mburi gegere. Maknanya yang di depan yang jadi acuan hidup itu akale, pendapate, nafsune, Quran kari-kari. Orang yang prinsip hidupnya seperti ini saqahu ilan nar, dijungkalkan ke neraka. Nggo donya niku wis bakal ngrasakno nerakane kehidupan sebab sikape terhadap Al-Qur'an. Coba simak panjenengan tengene ayat 124 surah Toha sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Al-ayah sadaqallahu azim. Ngeri Pak ayat ini. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, mengu sangka Al-Qur'an, gak ngurus karo Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka bagi dia penghidupannya sempit, rupek uripe donya ini. Itu di dunia, neraka wisan.
Gak ono nyamane urip niki. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan besok hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah, Pak. Dilumpukno spesial wong pijak. Semer pijak. Buta mata zahirnya, buta mata batinnya. Mereka ketika sudah menghadapi kegelapan ditambah tidak bisa melihat keadaan hari kiamat, mereka protes nangani Gusti Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, duh pangeran kula, ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di Panggerman saya melek. Aku biyen kula bingin saged ningali, saya dulu melihat. Gusti Allah ringan memberikan argumen. Napa dawuhe Gusti Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, ya yang demikian itu karena dulu ayatku sampai kepadamu, kamu lupa, kamu pura-pura ndak mau, kamu ndak tahu. Ana ustate sing mulangno, wis dikandani, ana sing tempat bertanya, kamu ndak mau, gak ngurus. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini kamu pun aku lupakan. Kaya ngono, Pak. Besok gak direken Allah wis. Penderitaan yang sangat. Wong sing gak manut karo Al-Qur'an. Selanjutnya nikmat yang ketiga adalah nikmat teragung yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah. Kula jenengan dadi umate Kanjeng Nabi. Siapa yang masuk menjadi umat Rasulullah berarti menjadi umat terbaik di dunia. Umat Rasulullah itu mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lain. Salah satunya berbuat dosa kanggo umat Kanjeng Nabi, salah dosa tapi tidak akan dicatat sebagai kesalahan. Napa niku? Ketika dia melakukannya karena ndak tahu, karo nek iku gak ilok. Lho awakmu mangan apa iku? Anu daging. Apa kikil? Dudu iku daging babi. Aku karo Maka tidak dicatat sebagai makan haram karena tidak tahu. Ojo nek pura-pura. Nomor loro, kenapa orang tidak dicatat keburukannya? Buruk tapi tidak dicatat sebagai dosa. Karena lupa, lali yo. Ngono lho. Wae salat turu. Atau seperti saya ngeten iki nggih. Niki mungkin saya langsung pamit sebelum jamaah Isya. Misalnya ngoten. Mungkin saya sampai ini karena ada acara, marungono tutuk omah, bayangannya wis salat Isya. Kan biasa jamaah, ndak pernah jamaah, ndak jamaah. Marungono terus eling-eling salat tahajud. Terus salat subuh. Mari salat subuh kae eling. Loh, mang bengi aku gurung salat Isya. Maka saya itu tidak dosa, tidak salat Isya. Setelah itu baru mengkodok sholati. Ngono, Pak. Itu hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus melakukan keburukan tapi dipaksa. Dipaksa niku jenenge dipaksa ya dipaksa. Karena dia sangat terpaksa. Di samping itu di alam barzah jadi umat Kanjeng Nabi itu luar biasa. Besok ketika sebelum pertanyaan malaikat mungkar nakir itu pun besok Kanjeng Nabi akan rawuh jejeri, Pak.
Besok di hari kiamat orang tersibuk kepingin membahagiakan umatnya hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika Kanjeng Nabi ditanya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Tuhanmu itu menawarkan kepada Nabi Muhammad, kepadamu ya Muhammad, apapun yang kamu inginkan, apa ae sak njalukmu ngomong, sing penting kamu seneng, yang membahagiakan kamu. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Idzan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau itu yang kau inginkan ya Allah, yang penting kula bahagia, tidak ada yang paling membahagikan saya kecuali saya hanya ingin hati saya tidak akan gembira, tidak akan ridho kalau ada satu saja umat saya yang masuk neraka. Dadi umat Kanjeng Nabi ini kaya ngono. Umat terbanyak besok tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk neraka. Selama jadi umat Kanjeng Nabi, wis talah jaminane surga. Cuma masalahe engko timbangane amalane elek ya neraka sih. Wa yambaghi lana an naqula kulla yaumin, maka dianjurkan kula panjenengan semestinya setiap hari itu membaca doa. Napa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imama. Kula panjenengan bendino dianjurkan membaca doa niku. Tapi yang masyhur datang kula jenengan itu adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Ngono nggih. Nah, ya wis iku ae. Tapi yang jangkep teng mriki disebutaken begini riwayatnya. Bacane dungane raditu billahi rabba, saya ridho Allah menjadi Tuhanku, aku bangga bahagia Allah yang jadi Tuhanku. Liyane disebut Tuhan gak ngurus, sing penting aku senengku Tuhanku mek Allah. Wabil islami dina, aku bahagia Islam jadi agamaku. Aku bangga, aku puas Islam jadi agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu wa nabiyya, dan aku bangga, aku ridho Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan nabiku. Wa bil Qur'ani hukma wa imama, dan aku bahagia, aku bangga, aku ridho Al-Quran menjadi sumber hukumku dan juga sebagai imamku. Selanjutnya yang keempat, kenikmatan terbesar adalah wal afiyah. Wal afiyah lan selamat ai tegese fa'ul makarihi, ketolake pira-pira perkara kang den sengiti. Niki nggih. Ini yang keempat. Wasatru sing keempat adalah afiyah. Kenikmatan terbesar itu ketika kula jenengan diberi afiyah oleh Allah. Afiyah niku napa? Teng mriki disebutaken terhindarnya dari perkara-perkara yang tidak dia sukai. Tengene
riwayat lain disebutkan afiyah niku napa? Afiyah itu adalah salamatan fiddin minal fitnah wal mihnah. Selamatnya agama ini dari berbagai fitnah, faham yang salah dan sebagainya. Terus ngoten salamatan fil jasad min sayyi'il asqami wal amrad. Dan selamatnya badan ini dari dampak buruk penyakit dan penderitaan. Nah, niku jenenge afiyah. Makanya kita dianjurkan berdoa, Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wabil Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Nyuwun datang Allah, ya Allah hiasi kami dengan afiyah. Napa afiyah wau? Tertolaknya keburukan baik dari sisi agama, kesehatan dan juga keberuntungan ini akan diberikan kepada kula panjenengan. Maka orang yang diberikan afiyah, keberuntungan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat adalah kenikmatan yang sangat agung. Afiyah itu adalah keselamatan dari keburukan. Kulon jenengan dikei waras sehat. Kalau sudah sehat wal afiyah berarti kesehatan kita tidak digunakan untuk berbuat dosa. Ngoten nggih, niku jenenge sehat wal afiyat. Lah kula jenengan takoni, piye kabare? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Niki kemenyek. Kenapa? Karena terlalu pede menyebut dirinya selamat dari perbuatan dosa. Niku ngoten. Makasih bener ya apa? Apa kabare? Alhamdulillah sehat, begitu saja. Tapi kalau mendoakan orang lain, semoga kamu sehat wal afiat. Kesehatanmu untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Ngoten nggih. Dan mugi-mugi kajian kula jenengan bersama dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan dua makalah, dua ucapan dari perkataan Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar ini. Semoga kula jenengan paringi sehat wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nyuwun pangapunten sedaya kelepatan matur nuwun nuwun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.